24 jam itu kurang. Iya sih, kan? kurang banget. Itu udah sempet ngomongin ini nih. Kenapa nggak 48 jam? Iya, kenapa sih harus 24 jam? Hai semuanya. Jadi, entah kenapa kita akhir-akhir ini tuh lagi sering banget ngobrolin topik tentang keresahan kita akan waktu. Terus akhirnya kita jadi bikin video yang diupload di Instagram. Habis itu kayaknya lumayan banyak tuh yang relate. Cek aja ya Instagram kita. Kita di situ kayak bertanya-tanya, kenapa ya kok kesannya yang sibuk tuh kelihatan lebih baik gitu. Terus kenapa sih waktu tuh cepet banget berlalu dan gak kerasa? Kemana perginya waktu kita? Terus bisa gak sih kita sengaja ngejauh dari distraksi-distraksi atau keramaian, di situ kita bilangnya keramaian, dan milih buat 100% ngerasain pilihan-pilihan kita, kayak bener-bener ngerasain waktu kita gitu. Nah, di video kali ini kita mau coba jawab sendiri kebingungan-kebingungan itu yang tadi Vinska udah jabarin satu-satu. Karena hari ini bahasannya tentang hobi versus Productivity versus diri sendiri. Nah, ngomongin tentang produktif, itu semacam accomplishment gitu gak sih? Harusnya lo bakal ngerasa happy kalau lo produktif. Tapi masalahnya yang terjadi malahan kerjaan tuh kayak gak beres-beres, berasa ada aja terus, gak kelar-kelar. Dan buat beberapa kerjaan seringnya ngerjain itu rasanya cuma kepikiran pengen udahannya aja. Ya, sama sekali gak happy, padahal produktif tapi gak happy. Itu bener banget sih Vincent, tuh kita pas ngerjain semua kesibukan kita setiap hari, yang ada di pikiran kita adalah cuman ini kapan sih beresnya, gak nyaman banget dan gak happy. Terus cuman mikirin kalau udah selesai gue bakal rebahan aja, nonton Netflix, gak ngapa-ngapain. Menurut gue mungkin itu sih yang bikin kita rasanya kayak sibuk terus. Sekalinya gak sibuk, sisanya cuman capek. Habis itu kalau gue sendiri sih, kalau lagi ribet dan banyak kerjaan kayak gitu, gue malah ngerasa ini semua harus gue beresin buru-buru. Sekarang juga gitu ya. Pokoknya gas. Tapi justru itu yang tadi gue bilang malah bikin kerjaan gue beranak lagi, ada lagi gitu. Nah, yang kita juga bingungin adalah apakah emang harus repot ini ya? Kita bergulat dengan segala macam keharusan urusan dan juga kesibukan setiap harinya. Kalau harus sesibuk ini gitu untuk mencapai apa yang lo pengen. Iya, tapi kalau sibuknya buat ngerjain satu hal yang gue suka gitu, rasanya beda banget sama ngerjain semua kesibukan ini. Padahal durasi kerjaan. Waktunya sama. Iya, gitu kan? sama persis, tapi rasanya tuh beda. Artinya mungkin ada yang salah kali dari cara kita memaknai sih waktu yang kita punya ini. Seolah-olah pengen semuanya cepat selesai, karena dengan nyelesain itu anggapan kita bakal bisa waktu tuh bakal bisa berhenti buat kita. Padahal kan itu nggak mungkin ya. Mungkin banget sih waktu berhenti. Nah, akhirnya dari semua kegelisahan ini kita coba cari tahu dengan browsing lewat internet kan. Dan akhirnya nemuin satu artikel. Judulnya If You Never Have Enough Time, Then Slow Down by Catherine Blind. Aneh ya? Aneh. Lucu kan? Lo gak punya waktu yang cukup, tapi disuruh pelanin aja. Kan kalau misalkan kita gak punya banyak waktu ya harusnya dicepetin lah, lari gitu. Biar semuanya dapat kekerjain gitu. Kok malah disuruh pelanin? Terus menurut artikel itu ternyata perkiraan kita sebenarnya benar tadi. Orang sibuk tuh kok emang kelihatannya lebih keren aja. Lebih banyak yang video Instagram itu iya, lebih banyak yang diurusin, banyak yang dikerjain. Kayaknya bakal sukses aja orang itu. Penting gitu ya. Padahal sibuk itu sama aja sih. Kayak lo ternyata sama kayak miskin waktu. Dan itu sama aja bentuk miskin yang lainnya. Lo jadi gak punya power. Terus ada juga nih selain artikel itu yang tadi, ada satu lagi yang kita nemu bilangnya juga sama kayak gitu. Di beberapa culture
memang kalau sibuk itu kelihatan kayak yang keren gitu, termasuk juga di Indonesia sih menurut gue. Kayak di kota-kota besar gitu, orang-orang dianggap punya social status yang lebih tinggi kalau dia kelihatan sibuk. Nah, terus kita juga selalu ngerasa nih, gue sih sebenarnya 24 jam itu kurang. Iya sih, Kan? kurang banget. Kita udah sempet ngomongin ini nih. Kenapa nggak 48 jam? Iya, kenapa sih harus 24 jam? Terus gue juga sebel. Gue suka bilang nih sama dia, gue tuh sebel banget. Kenapa kita harus tidur? Ngapain deh kita tuh harus tidur? Gue tuh suka sebel tuh, kenapa sih ini harus tidur? Gue masih harus kerjain ini dan itu. Kalau dipikir-pikir tuh dalam satu hari kita sepertiga harinya tidur, nggak ngapa-ngapain. Coba. Terus akhirnya ngerasa waktu udah lalu aja gitu. Kita makin cepet lagi kan larinya, yang tadi gue bilang, soalnya waktu bakal habis, gue harus makin cepet lagi. Padahal kalau dipikir lagi, Vince, Iya. Apa? waktu itu medium dimana kita merasa hidup, bukan malah hidup segan mati tak mau dengan semua tugas kuliah, sajjob atau kerjaan, karir, sajjob, nikah, punya anak, punya lagi. Gini gak sih, kalau misalkan kita mau simpulin nih dari soal waktu, kesibukan, produktif, lain-lain itu tadi yang udah dibahas, kerjaan itu kayaknya dianggap jadi sebuah kesibukan yang produktif. Sementara kalau lagi nggak kerja atau lagi santai-santai itu kesannya kayak males dan itu tuh hal yang nggak produktif. Terus gue jadi bertanya-tanya lagi, emangnya yang produktif itu apa? Kayak gimana? Produktif itu tuh sebenarnya apa? Ya kalau menurut gue sih kayaknya yang produktif itu adalah semua yang berkaitan sama kerjaan. Misalnya nih, ya balesin email, terus tektokan sama klien, Zoom meeting kan sekarang apalagi. Terus kalau misalkan anak-anak kuliah ya abis pulang dari kampus, pulang ke rumah, langsung ngerjain semua tugasnya, biar lulusnya 3 tahun setengah gitu, cepet gitu. Itu semua kita anggap tuh produktif. Kalau nongkrong, jalan-jalan sore, sepedahan, twitteran, ngelukis, ngerajut, kayak gue, ya nggak berhubungan sama kerjaan. Kesannya nggak produktif gitu jadinya. Iya. Apalagi kalau misalkan lo ngelukis padahal lo bukan seniman, buat apa lo ngelukis? Nggak produktif lah. Ibaratnya kayaknya apa yang orang anggap produktif itu haruslah sesuatu yang keluarannya berupa produk yang bisa dicuanin. Iya, kenapa sih gitu? Padahal yang kita sering lupa, ada juga loh produk-produk lain yang nggak punya bentuk fisik tapi kita juga perluin. Gimana tuh, Vince? Misalnya kayak perasaan pas lo udah lama gak gambar, terus lo gambar lagi. Hal-hal kayak gitu loh. Iya. Terus misal lo suka lihat apa hal-hal yang ada di TikTok, di Pinterest yang udah lama lo coba, akhirnya lo punya waktu, lo meluangkan waktu lo sendiri untuk nyobain hal itu. Kayak Gitu loh. Udah LDR terus ketemu lagi gitu ya. Kurang tahu sih. Kayak rasanya tuh excited gitu, rasanya aduh, rasa happy, terus udah lama aja, oh iya nih gue akhirnya segambar lagi. Gue tuh bisa, oh ternyata sekarang gambar gue udah kayak gini ya. Iya, hal-hal kayak gitu tuh kan nggak bisa diukur ya, perasaan yang nggak terukur gitu. Apa kalau misalkan mau diduitin, perasaan itu tuh harganya berapa, nggak tahu, ya kan? Nah jadinya menurut gue sih yang lebih pas mungkin cara mikir kita harusnya lebih ke kayak manajemen waktu itu. Manajemen waktu yang baik itu bukan tentang seberapa produktifnya kita, tapi justru tentang kebebasan kita untuk nentuin kayak sore ini gue mau ngelakuin apa gitu, gue melakukan hal ini, mau ngelakuin hal itu tanpa perlu ngorbanin hal-hal yang udah wajib kita lakuin kayak skripsian, kerjaan, apapun itu. Berarti dengan sadar kita memilih untuk sibuk, dan sibuknya tuh untuk apa gitu ya, supaya waktunya kita lebih berasa, bukan lewat gitu aja. Iya. Mungkin di situ kali ya ada hal yang sering dianggap nggak produktif karena bukan bagian dari kerjaan lo, cuma sebenarnya fulfilling kalau lakuin itu, yang akhirnya disebut hobi. Iya, mungkin dari situ sih. Dan hobi ini bisa semacam ngelatih juga supaya lo bisa lebih ngerasain waktu.
rasain loh, bukan cuman dijalanin aja biar nggak nggak lewat. Nah, ibaratnya sekalipun lo sibuk ngerjain kerjaan apapun itu yang lo harus kerjain, lo emang dengan sadar memilih untuk sibuk ngelakuin itu. Dan ketika lo slow down, lo ngerjain hal yang emang lo mau coba dan suka, bukan cuma sekedar distraksi dari rasa capek lo. Soalnya bisa-bisa awalnya lo ngerjain tugas, lama-lama tugas yang ngerjain lo. Iya kan banget. Nah, speaking of segala isu tentang waktu ini dan hobi-hobi, kita punya nih yang namanya Slow Down Kit, yang baru kita luncurin beberapa minggu yang lalu. Ini semacam kontribusi kita lah, Kontribusi ya. yang bisa lo pakai buat nemuin hobi baru lo. Tapi terlepas dari filosofi mendalamnya si Slow Down Kit ini, yang kalau lo udah nonton sampai sini terus udah lihat Instagram kita, lo pasti udah paham. Ya mudah-mudahan lo paham ya. Kita bikin Slow Down Kit ini benar-benar untuk bisa dijadikan sebuah kickstart gitu loh. Anggaplah misal ya, misal misal lo pengen nyoba suatu hal, taruhlah misal apa, memanah gitu. Lo bisa aja bilang bahwa semua informasi tentang memanah tuh ada kok di internet. Ngapain pakai repot-repot punya sesuatu yang khusus gitu. Tapi info yang ada di luar sana itu tuh sebenarnya misa-misa, scattered, kayak Nggak tahu, bingung jadinya. jadinya orang yang baru banget pengen nyoba bisa-bisa overwhelmed sama informasi-informasi itu, nggak tahu harus mulainya dari mana. Karena terlalu banyak informasi kan, bukan yang nggak ada informasi gitu. Nah, Slow Down Kit ini kita bikin untuk siapapun yang emang pengen nyoba, bener-bener ngerti semua basic yang emang perlu lo tahu. Habis itu lo bakal bisa explore keasikan lo sendiri deh. Habis udah tahu basicnya, jadinya kan ya pengen bikin apa lagi tuh ya udah lebih gampang, udah tahu mesti kemananya. Intinya di awal-awal ini lo dibikin supaya lo gak akan nyasar. Soalnya kan lo udah pengen nih, jangan sampai rasa pengen itu malah jadi hilang gara-gara lo kebingungan harus mulai dari mana. Dan kalaupun lo ternyata nggak cocok ya, jadi lo bisa mengeliminasi hal-hal yang lo selama ini pengen coba gitu. Jadi semakin nemuin apa yang lo suka. Nah, pertama ini Slow Down Kit kita tentang crochet scrunchies atau ikat rambut. Kedepannya mungkin kita akan bikin Slow Down Kit seri lainnya, bukan cuma crochet aja. Mudah-mudahan sih Slow Down Kit ini bisa bantu kalian, bantu lo, bantu temen lo buat nemuin bentuk-bentuk baru, hal baru, craft baru, dan kesukaan lo yang baru gitu. Tanpa menjadikan dia keharusan yang baru. Kalau keharusan yang baru sih bukan Slow Down Kit, sakit. Oke, dadah! Bye.